Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Ramadan dari kelas 1294, saya absen 25. Saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama, apa sih itu IPTEK? IPTEK, atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan teknologi, akan banyak manfaat yang kita dapat untuk mencapai kemajuan. Lalu perkembangan IPTEK di Indonesia. Perkembangan IPTEK di Indonesia kini melaju sangat pesat, seperti penemuan teknologi broadband dan penemuan mesin pembunuh kanker. Sebagaimana kita tahu bahwa kanker merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Revolusi hijau. Apa sih itu revolusi hijau? Revolusi hijau atau perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Revolusi hijau ditemukan oleh pemimpin penelitian, yaitu oleh Norman Borlaug, yang biasa dikenal dengan Bapak Revolusi Hijau. Revolusi hijau kini melaju sangat pesat, mengalami kemajuan sangat pesat, ditandai dengan keberhasilan produksi serealia dengan penggunaan benih tanaman yang unggul, sistem irigasi, pupuk sintesis, dan pestisida yang terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Lalu dampak revolusi hijau. Dampak positifnya, pada akhir 1960-an, Filipina berhasil menjadi negara yang pengekspor beras setelah setengah abad bergantung pada impor beras. Lalu yang kedua, pada tahun 1970-an, India hampir dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena pada tahun-tahun sebelumnya berhasil melipat gandakan panen gandum. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, kesempatan bekerja itu berkurang karena pembeli memborong seluruh hasil pertanian dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Yang kedua, mengakibatkan petani sangat bergantung pada pupuk zat kimia dan zat kimia pembasmi hama yang menyebabkan semakin tingginya biaya produksi. Lalu revolusi hijau di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an. Pada waktu itu pemerintah menerapkan kebijakan rencana kemakmuran Kasimo dan pada kurun waktu tahun 1952 hingga 1956. Contoh program yang dilaksanakan adalah program Padi Sentara pada tahun 1959 hingga 1962 dan program bimbingan masyarakat pada tahun 1963 hingga 1965. Lalu selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung atau menunjang bidang pertanian, seperti meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Lalu pada masa reformasi. Pada masa reformasi, petani dijadikan objek program pemerintah. Tujuannya adalah membentuk kualitas petani, baik kualitas hidup, kualitas berpikir, kualitas sektor pertanian menjadi lebih baik. Pada masa ini juga dibentuk gerakan mandiri atau yang bisa kita sebut dengan GEMA, termasuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina. Lalu selanjutnya adalah upaya peningkatan sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama ada intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian sendiri merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada. Lalu ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian merupakan perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Lalu selanjutnya ada diversifikasi pertanian. Diversifikasi adalah pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Lalu ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau yang tidak dirawat sebelumnya. Lalu kemajuan IPTEK pada teknologi transportasi darat di Indonesia. Teknologi transportasi darat yang pertama. Pada 28 September 1945, pengelola kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada tahun 1953, kereta api di Indonesia masih ditarik oleh lokomotif dengan tenaga uap. Pada 1963, semua kereta api di publik di Indonesia dikelola oleh perusahaan negara kereta api atau PJKA yang pada 1973 berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api dan berubah nama kembali tahun 1991 menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, kemudian berubah menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede dengan kecepatan 120 km per jam dengan Argo Bromo, rute Jakarta-Surabaya, mampu mengangkat 500 orang, dan Argo Gede, rute lintas Jakarta-Bandung 2,5 jam. PT Kereta Api Indonesia juga meluncurkan kereta api penumpang Dwi Pangga, Mahesa, dan Sang Caka.
Lalu yang kedua, transportasi air. Sampai awal tahun 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda. Lagi-lagi Belanda kan. Selanjutnya, pada 28 April 1952, dengan modal swasta sekitar 200 juta, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PELNI. Pada 3 Desember 1957, terjadi aksi pengambil alihan kantor pusat KPM di Jakarta oleh Serikat Buruh KBKI. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, transportasi udara. Perkembangan perusahaan penerbangan pada tahun 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lainnya seperti Merpati, Sempati, dan Pelita. Oke, pada 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100, DC-10 dan MD-11, serta Airbus mulai beroperasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknologi kedirgantaraan. Yang pertama ada pengadaan satelit buatan. Jadi satelit itu ada satelit buatan dan satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda langit alami yang berorbit pada planet mengitari pusat tata surya. Adapun satelit buatan yang dibuat manusia yang diorbitkan sekitar bumi untuk kepentingan tertentu. Sejak Perang Dingin, perlombaan dan perkembangan iptek sangat pesat. Pada 8 Juli 1976, diluncurkan satelit pertama Indonesia, yaitu satelit Palapa E1 milik Perumtel, sekarang Telkom ya. Bangsa Indonesia pun turut melakukan pengadaan satelit buatan untuk menunjang kebutuhan informasi dan komunikasi Indonesia. Titik total adalah 13 satelit. 13 satelit Indonesia diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada tahun 1976. Lalu industri pesawat terbang. Pembuat pesawat terbang sederhana telah diupayakan dan dilakukan oleh putra dan putri bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Namun pada awal kemerdekaan tersebut belum dibangun sebuah industri pesawat terbang dalam skala besar karena minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahan pembuatan pesawat yang dimiliki bangsa Indonesia pada tahun 26 April 1976. PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio secara resmi didirikan dengan direktur utama adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Pada Agustus 1976, setelah sarana fisik industri pesawat terbang selesai, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan IPTN yang kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2000. Oke, yang ketiga selanjutnya ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Telapan. Pada tanggal 31 Mei 1962, dibentuk Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama RI, yaitu Insinyur Juanda atau Ketua Dewan Penerbangan RI, dan RJ Salatun atau Wakil Ketua Dewan Penerbangan RI. Dari kegiatan pesawat tersebut, lahirlah proyek Litbang, roket ilmiah dan militer awal atau yang bisa dikenal Prima, aplikasi AURI, dan ITB pada 22 September 1962. Lalu teknologi komunikasi dan informasi. 1. Pada masa perjuangan kemerdekaan, lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tonggak kebangkitan nasional, dan banyak organisasi bermunculan setelah didirikannya Budi Utomo, seperti Serikat Dagang Islam, Index Partij, dan lain-lainnya. Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi dipilih untuk menatapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Pada awal 1920, ada 400 penerbit hadir, contohnya Medan Prijaji dan Bumi Putra pada 1909. Selain media dicetak, ada radio yang untuk pertama kali mengadakan siaran di Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925. Pada 8 Desember 1941, Perang Pasifik mulai berkobar. Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat syaraf terhadap negara-negara Asia yang hendak dikuasai. Jadi pada pas perjuangan kemerdekaan, teknologi komunikasi yang digunakan yaitu masih menggunakan koran dan menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Lalu pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan perjuangan Indonesia melalui bantuan radio dan surat kabar. Lagi-lagi pada masa perjuangan pertahanan kemerdekaan, kita masih menggunakan bantuan radio dan surat kabar. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Lalu pada masa mengisi kemerdekaan,
Pada masa mengisi kemerdekaan, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangun. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia atau bisa kita kenal dengan TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. Jadi pada masa mengisi kemerdekaan, negara Indonesia itu sudah mengenal namanya TV ya, atau yang biasa kita TV, dan channel pertama itu adalah TVRI. Terus selanjutnya pada teknologi arsitek dan konstruksi. Yang pertama arsitektur. Menurut Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan ilmu teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkup binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam mempersiapkan merancangan desain arsitektural, Soekarno banyak melibatkan arsitek lokal Indonesia seperti Frederick Silaban dan Sudarsono. Hasil-hasil karya Soekarno dan arsitek lokal lainnya telah mendapat pengaruh langsung dari arsitektur modern. Arsitektur lokal yang dimaksud adalah Liam Buffon, Sujardi, dan Hanwal. Lalu konstruksi yang selanjutnya. Pada awal kemerdekaan, konstruksi kota banyak dibuat oleh Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan Jakarta. Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. Seluruh tenaga ahli dilibatkan guna menyukseskan ajang olahraga tersebut. Tidak terkecuali Sediatomo, seorang pejabat PLN, ia diberikan kepercayaan untuk memimpin proyek pembangunan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa di kawasan Ancol, Jakarta. Dalam pengerjaan proyek tersebut, para tenaga ahli dan pelaksana proyek kesulitan membangun menara listrik tegangan listrik di atas tanah yang lunak. Dalam situasi tersebut, Sediatomo menemukan ide mengenai konsep fondasi cakar ayam. Maksud dari konsep cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari plat beton, didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Konsep ini terbukti mampu mengatasi masalah yang dihadapi timnya sehingga pembangunan menara listrik dapat dilaksanakan tepat waktu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.